Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Misawarda dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan pasar uang dan modal. Manajemen strategi investasi saham di pasar modal. Konsep dasar strategi investasi saham. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas. Yang salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Salah satu lembaga sumber pendanaan pembangunan di luar sektor perbankan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian yang bekerja melalui mekanisme pasar melalui pasar modal merupakan salah satu alternatif penginvestasian dana yang dimiliki masyarakat di samping sektor perbankan dan jenis investasi lainnya. Saham alat investasi yang paling populer di pasar modal. Tujuan berinvestasi pada saham adalah mendapatkan return atau keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli, dengan relatif lebih cepat dan dividen yang memberikan penghasilan berjalan menurut Well dan Zuliane. Peng- Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara khusus, para analis pasar modal telah mengembangkan berbagai metode yang berbeda untuk menetapkan kriteria seleksi tertentu dalam memperkirakan arah pergerakan harga saham individual dan secara umum termasuk analisis perdagangan, pendekatan faktor fundamental, dan faktor teknikal. Saham, alat investasi yang populer di pasar modal, prediksi, dan analisis harga saham. Menurut Musa, prediksi dan analisis harga saham merupakan salah satu topik yang banyak diperdebatkan di dalam literatur keuangan. Banyak penelitian yang memberikan kontribusi pemikiran teoritis dan menyediakan bukti empiris berkenaan dengan faktor penentu dan pergerakan harga saham. Isu tentang prediksi harga saham hingga saat ini masih dalam perdebatan. Teori efisien dikembangkan pertama kali oleh Fama tahun 1965. Dalam penelitiannya, Fama menyimpulkan bahwa pertumbuhan harga saham secara harian mempunyai korelasi yang sangat kecil, kemudian menyatakan bahwa di pasar aktif yang mencakup banyak informasi dan investor cerdas, harga saham akan tepat dan mencerminkan semua informasi yang ada. Kelompok dan teori efisiensi pasar yaitu ada tiga. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah, yaitu harga saham tercermin secara penuh informasi masa lalu. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, yaitu harga saham mencerminkan secara penuh semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang ketiga, hipotesis pasar efisiensi bentuk kuat, yaitu harga saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Pendekatan fundamental dan efisiensi pasar. Filosofis dasar pendekatan fundamental cukup dekat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga akan bergerak ke arah keseimbangan untuk mengurangi perdebatan antara harga saat ini dan nilai sebenarnya. Menurut argumentasi teori ini, nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti ekonomi industri dan kondisi perusahaan. Harga saham dinilai berdasarkan nilai intrinsik saham atau nilai fundamental. Menurut Caginap dan Balenovic, pada pendekatan teknikal investor menggunakan volume perdagangan dan pergerakan harga saham masa lalu dalam melakukan keputusan investasinya, sehingga pendekatan ini lebih bersifat teknis dan psikologis. Pendekatan teknikal terdiri atas banyak metode dengan seperangkat prinsip-prinsip dasar dan merupakan alternatif utama empat dari analisis fundamental yang berusaha untuk menilai nilai sebenarnya dari instrumen keuangan. Faktor yang mempengaruhi harga saham, faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham disebut sebagai risiko pasar. Risiko pasar juga disebut sebagai fundamental makro yang bersifat uncountable yang
Uncountable uncountable karena tidak dapat dikendalikan perusahaan. Penggunaan variabel makroekonomi secara umum akan mempengaruhi kata-kata harga pasar saham. Dalam konteks ini, faktor fundamental makro hanya dibatasi pada faktor makroekonomi dengan indikator inflasi, tingkat bunga kurs, dan pertumbuhan ekonomi karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal. Selain faktor fundamental makro, dalam analisis pasar modal juga menggunakan analisis pada tingkatan perusahaan yang disebut sebagai faktor fundamental perusahaan atau internal. Pendekatan faktor fundamental dan teknikal merupakan pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu meramalkan harga saham. Beberapa metode analisis teknikal dapat digabungkan dengan analisis fundamental yang memberikan informasi tambahan bagi investor. Dalam manajemen keuangan, analisis analisis fundamental dan analisis teknikal menyangkut analisis yang penting dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para investor. Keputusan tersebut meliputi keputusan untuk membeli dan menjual saham. Kombinasi yang optimal atas kedua analisis tersebut akan memaksimalkan return yang dihasilkan. Makna analisis teknikal dalam investasi saham. Menurut Suad Husna, analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut pada waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis teknikal adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga pada waktu yang lalu. Harga saham yang tinggi mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila suatu saham aktif diperdagangkan, dealer tidak akan lama menyimpan saham tersebut sebelum diperdagangkan. Metode grafik dalam analisis teknikal. Alat utama yang digunakan dalam analisis teknikal adalah bentuk chart yang digunakan untuk menggambar pola pergerakan harga pada waktu lalu. Penggunaan chart membuat asumsi bahwa jika pola pergerakan harga yang berbentuk pada saat ini atau akan datang menyerupai pola pergerakan harga pada waktu yang lalu, kemungkinan besar pada harga pada waktu yang akan datang akan mengikuti pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Metode dan teori grafik utama dalam analisis teknikal. Ada 3 metode grafik utama yang sering digunakan dalam analisis: chart jalur, chart kata-kata bergerak, dan chart titik dan angka. Strategi portofolio pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Artinya, investor tidak secara aktif mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang dapat melakukan abnormal return. Ada 2 macam strategi pasif: strategi buy and hold dan strategi mengikuti indeks. Ada 3 pendekatan dalam investasi portofolio: taktik asset allocation, yang meliputi sesuai investasi dengan format untuk tujuan jangka pendek. Yang kedua, taktik strategi aset alokasi, seperti yang strategis aset lokasi dengan strategis diversifikasi dan portofolio dengan tujuan untuk jangka panjang dalam pikiran investor. Atau portofolio kemudian membutuhkan investasi dengan aset kelas yang berbeda. Dan yang ketiga, alokasi aset strategi, metode yang membentuk dan melekat pada dasar kebijakan campuran. Pilihan kinerja portofolio umumnya sama seperti evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan. Portofolio yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja portofolio akan berkaitan dengan 2 isu utama, yaitu evaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return yang melebihi return portofolio lainnya yang dijadikan benchmark. Yang kedua, mengevaluasi apakah return yang telah diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Berdasarkan teori capital market dan kesadaran perlunya melakukan analisis return bersamaan dengan risiko 3 peneliti, yaitu Sharpe, Steiner, dan Jensen, mengembangkan parameter pengukuran kinerja portofolio. Parameter tersebut
disebut di penilaian kinerja komposit, yang berarti investor mempertimbangkan realized return dan risk pada saat melakukan evaluasi portofolionya. Manajemen pasar uang konvensional. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat penemuan aset yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 garis miring 36 PBI garis miring 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan pewujudan pengendalian moneter syariah yang merupakan pewujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lain dan mempunyai tujuan masing-masing pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut. Pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Pihak yang menanamkan dana yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana di pasar uang. Memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar membayar klaim yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan dan keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia. Untuk bank konvensional ada sertifikat Bank Indonesia Syariah, untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang, atau surat tiga berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Adapun fungsi pasar uang, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang adalah memacu suksesnya pembangunan ekonomi, menyerap tenaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek dan membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya, dan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Kelebihan pasar uang, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Sarana untuk mendapatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan pasar uang, risiko pasar, risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga, mengakibatkan investor mengalami capital loss. Risiko
Investment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Risiko gagal bayar, risiko yang terjadi akibat peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Jenis pasar uang, pasar saham yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Pasar obligasi yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Dan yang ketiga, pasar derivatif yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Pasar uang menurut Panji Panogara dan PJ Kanakti 2001 mempunyai ciri jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada waktu tempat tertentu. Pada umumnya, supply dan demand bertemu dengan bertemu secara langsung dan tidak perlu kuarantor kontraktor underwriter. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Indikator pasar uang, suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Volume transaksi pasar uang antar bank, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam hal bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Volume transaksi pasar uang antar bank, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.